Ya, itu. Monggo silahkan yang lain. Mau ada komentar? Tambahan Kang. Ya, silakan. Nah, ya itu menindaklanjut yang barusan Kakang bilang itu, yang dari Kristen ke murtad terus balik lagi. Suaramu agak kecil ya. Woi, sorry. Udah, Ya. jelas. Oke. Itu yang tadi dari Kristen ke murtad terus balik lagi ke Kristen, apakah itu salah satu bentuk menghujat ya, atau masih belum bisa kita bilang itu menghujat, atau mendukakan Roh Kudus kah, atau Ya. Orang selalu penasaran bagaimana wujud praktisnya menghujat. Ya. Eh, apa ya? Jadi kita hanya bisa melihat dari luar apakah seseorang itu beriman atau tidak. Jadi misal tadi saya mencoba merumuskan, kalau orang sekali gitu ya, kalau orang sekali sudah merasakan karunia surgawi, mengecap karunia surgawi, kemudian berbalik menginjak-injak darah salib, bagi saya gitu, itu berarti mendukakan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Asal saya bisa melihat bahwa dia itu sudah mendapatkan apa istilahnya, berkat yang maksimal. Berkat yang maksimal ini artinya dia benar-benar ketemu pesan keselamatan yang asli. Jadi dia sudah belajar Alkitab, belajar kitab suci, ngerti isinya, terus sudah apalagi sampai mengajar gitu. Berarti kita berasumsi dia beriman, dia mengimani apa yang dia ajarkan. Tapi ternyata tidak gitu. Ya, bagi saya orang-orang dalam kategori ini berarti sekali ini saja. Orang-orang ini kayaknya udah sekali kena udah gak iso balik. Gak iso itu dalam artian dia tidak mungkin balik. Jadi gini, pemahaman saya tentang menghujat Roh Kudus itu, orang harus memutuskan hakul yakin, sangat yakin untuk menolak. Barulah disebut menghujat Roh Kudus. Ada orang-orang yang tersandung dengan orang Kristen, pendeta atau gereja, dia menolak Kristen. Itu belum menghujat Roh Kudus. Dia hanya menghujat orangnya. Tetapi orang-orang yang saya contohkan tadi itu sudah ngerti Alkitab, ngerti isinya, ngerti rangkumannya, bahkan mengajarkannya, tetapi di dalam hatinya dia memutuskan menolak. Itu yang saya maksud menghujat itu seperti itu. Kalau orang-orang yang belum selevel ini, artinya dia sambil lalu gitu ya, dia mengenal Kristen itu sambil lalu, dia belum masuk kategori yang ini gitu ya. Artinya kita harus ya mungkin belajar membedakan. Kalau ini kalian melihat orang ini apakah sudah di level hakul yakin, di level memutuskan sungguh-sungguh menolak salib atau belum. Sungguh-sungguh ini artinya dia sudah semaksimal mungkin mendapat kesempatan. Apa contohnya? Ya tadi orang-orang itu sudah semaksimal mungkin. Mereka sudah aktivis bertahun-tahun tiap minggu mengajari orang, mengajar, berkhotbah. Artinya dia sudah kehilangan, dia sudah mendapat semua hal yang seharusnya untuk kesempatan percaya. Tapi ternyata orang seperti itu pun bisa menolak. Nah, banyak orang lain tidak punya kesempatan itu. Ada yang pegang Alkitab saja takut, nggak berani nyentuh. Ya, orang ini belum ya. Ini belum menghujat Roh Kudus. Mereka hanya menghujat manusianya. Menghujat orang Kristen maksudnya. Sampai pegang Alkitab saja nggak berani. Nah, orang-orang yang saya ceritakan itu pegang Alkitab, mendalami Alkitab, mengajarkan Alkitab.
itu memutuskan, no, tidak, saya anti salib, saya tidak percaya. Nah, jadi ada banyak orang yang mendapat pemberitaan ini ya, pemberitaan kabar baik melalui searah, maksudnya kalau ini tadi kan dia dua arah ya, ada di komunitas. Nah, orang-orang yang di luar itu artinya dia tidak gabung di suatu komunitas yang maksimal kesempatannya. Tetapi faktanya sekarang dengan adanya teknologi komunikasi apalagi, itu sebenarnya mayoritas orang itu sudah kenal salib, sudah pernah, mungkin hanya sekali dalam hidupnya, pasti pernah. Entah dia dengar khotbah di YouTube, entah dengar radio, entah dengar apalah, selebaran, pasti pernah. Nah, saat itulah dia diuji ya, apakah saya percaya atau tidak. Nah, Roh Kudus jadi saksi. Kalau itu bagi Roh Kudus, oh dia sudah menghujat saya, ya sudah. Karena di kitabnya Nuh, banjir Nuh itu ya, dikatakan Roh Kudus itu tidak selama-lamanya aku akan bergumul di dalam diri manusia yang daging. Tidak selamanya aku akan memperjuangkan manusia yang terdiri dari daging gitu. Jadi artinya prinsip itu sepertinya ya sepertinya berlaku sampai sekarang. Jadi orang-orang yang kategori daging ini itu tidak tidak selalu punya kesempatan lagi, sudah mentok. Jadi kalau di zamannya Noah itu kan di banjir ya, udah kematian jasmani jelas. Tetapi tidak, bentuknya bisa nggak selalu seperti se ekstrim itu. Jadi ada, ini pendapat saya, tafsir saya. Jadi ada orang-orang yang sudah ditandai oleh Roh Kudus. Oh, orang ini sudah mentok. Saya sudah berusaha maksimal mempertobatkan atau menginsafkan. Jadi saya berhenti berbicara. Jadi kalau di zaman Noah, dia tidak lagi struggle, tidak lagi berjuang di dalam orang berdosa, daging. Di zaman sekarang juga sama. Bagi orang tertentu, kalau dianggap sudah mentok kesempatan, ya sudah. Dan belum tentu secara penglihatan kita, mereka adalah orang-orang yang celaka. Belum tentu. Jadi salah satu wujud hukuman adalah dia dibiarkan dosanya bertambah dalam. Jadi kayak digger their hell deeper gitu ya. Jadi mereka menggali. Jadi mereka dig their hell deeper. Mereka menggali neraka mereka lebih dalam. Caranya bagaimana? Ya Tuhan akan membiarkan berdosa. Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan, siapa lagi yang akan menginsafkan? Tidak ada, nol. Jadi orang insaf bisa dengan media kayak ya video, khotbah dan sebagainya. Tapi itu kan manusia. Tetapi kan orang melihat itu kan belum tentu menerima. Yang bisa membuat mereka menerima ya di dalam hati mereka sudah diinsafkan dulu. Di dalam hati sudah merasa berdosa, terus lihat khotbah, bertobat, gitu prosesnya. Bukan kok sebaliknya. Kalau orang hanya melihat khotbah atau video saja, tanpa Roh Kudus mempersiapkan hatinya, nggak akan tobat. Ngopo itu, Kristen rasah, langsung diganti. Nah ini apa ini, omongan palsu apa? Bos, nggak mau dengar. Jadi seperti Yohanes Pembaptis, orang itu harus disiapkan hatinya jalan rata ya. Jadi sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis ini meratakan jalan.